Kita akan mulai, ya, kita akan mulai. Silakan berdiri para peserta. Ya. Baik, sebelum kita mulai, kita izinkan saya akan membacakan dulu ya, untuk atau perlu dibacakan atau tidak ya? Untuk tata tertibnya ya, untuk peserta ya. Ya terlalu pede, tak pede. Baik, bismillah. Jadi untuk babak ini, babak muslim ini kita akan berikan dulu ya. Jadi ada tim pembicara 1, 2, dan 3 yang baik itu tim pro dan kontra. Jadi tim atau pembicara pertama akan menyampaikan, kita akan berikan waktu selama 3 menit ya, 3 menit toleransi waktu 20 detik untuk menyampaikan argumentasi awalnya baik itu tim pro dan kontra, dan akan dilanjutkan oleh pembicara kedua akan menyampaikan binasan selama 5 menit dengan toleransi waktu selama 20 detik baik itu tim pro dan kontra, dan akan dilanjutkan oleh pembicara ketiga yang akan menyampaikan argumentasi selama 5 menit 20 detik ya. Dan untuk terakhir closing statement itu oleh pembicara pertama maupun pembicara kedua dengan alokasi waktu 3 menit tanpa ada tambahan waktu. Dan untuk interupsi ya, ada interupsi. Ketika interupsi hanya diperkenankan pada babak binasan dan argumentasi, yaitu di pembicara kedua dan pembicara ketiga itu boleh melakukan interupsi. Interupsi dapat disampaikan setiap pembicara dengan maksimal waktu 20 detik ya. Nanti tandanya adalah ketika saya memencet tombol hijau, itu pertanda bahwa sudah boleh untuk melakukan interupsi itu jika ada ya. Jika memang tidak ada interupsi, tidak apa-apa ya, tapi harus ada gitu ya. Itu tanda saja, bukan ini tanda ya, tanda boleh mulai, bukan tanda untuk interupsi ya. Dan rentang waktu untuk interupsi dimulai dari 1 menit pertama. Artinya ini akan saya tekan ketika 1 menit pertama. Kalau sudah 1 menit pertama berarti ini sudah nyala, itu menandakan bahwa sudah boleh interupsi ya. Dan nanti 1 menit terakhir pada babak binasan dan argumentasi. Jadi 1 menit sebelum selesai berargumen yang kedua dan ketiga itu akan saya matikan ini. Tanda itu artinya sudah tidak boleh lagi untuk berargumen melakukan interupsi. Peserta boleh menjawab interupsi hanyalah pembicara yang sedang memaparkan argumentasinya ya. Misalnya yang grup pro interupsi kepada grup kontra, maka yang boleh menjawab hanya yang sedang berbicara, itu 2 dan 3. Peserta atau anggota grup dapat memberikan bantuan. Dan interupsi yang disampaikan mohon maaf ya, peserta atau anggota grup dapat memberi bantuan argumentasi kepada teman yang sedang berbicara. Jadi mohon maaf bisa dinamakan. Interupsi hanya disampaikan maksimal sebanyak 3 kali untuk masing-masing pembicara yang sedang memaparkan argumentasinya. Jadi batas maksimal dan 3 kali interupsi ya, selama rentang waktu 3 menit itu. Yang 5 menit tadi itu. Ya baik, sebelum kita mulai, kita akan ada yang ditanyakan sebelumnya? Ada? Baik, sebelum kita mulai kita akan berikan waktu. Kita akan berikan waktu kepada masing-masing grup ya, masing-masing grup untuk memperkenalkan diri, nama dan juga pembicara 1, 2, dan 3. Padanya silakan. Ke Jakarta makan kita jangan lupa beli soto Betawi. Kami haturkan segenap salam, izinkan
Saya Samika Darisa sebagai statement pertama yang akan saya sebagai Samika Darisa yang akan menyampaikan statement dan closing statement bersama kedua dengan rekan saya Muhammad Abdullah yang akan menjadi bidasan dan argumentasi, dan Pak Krik Aulia selaku pembicara ketiga yang akan menjadi bidasan dan argumentasi juga. Sekian dan terima kasih. Silakan yang kelompok kontra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Yang terhormat moderator dan dewan juri, perkenalkan kami dari tim kontra. Saya atas nama Nur Azizah sebagai pembicara pertama dan teman saya Hidayat Nur Wahid sebagai pembicara kedua dan ketiga, dan Muhammad Nazri sebagai pembicara kedua. Ya, baik. Baik, kita akan memberikan waktu ya. Kita akan memberikan waktu selama 5 menit kepada 3 menit 20 detik kepada pembicara pertama atau Dr. Pro untuk menyampaikan argumentasinya. Akan kami hitung mulai dari Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dewan juri serta seluruh peserta debat, izinkan saya membuka argumen dengan menegaskan bahwa larangan merokok di tempat umum bukan hanya sebuah kebijakan kesehatan semata, melainkan sebuah kewajiban hukum yang diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, khususnya pasal 111, 115 ayat 1. Undang-undang ini secara eksplisit melarang setiap orang merokok di tempat umum dan fasilitas umum sebagai upaya melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat sebagaimana dijamin dalam konstitusi kita. Dewan juri yang terhormat, dalam konstitusi kita pada pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap orang hendak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dewan juri yang terhormat, maka membiarkan rokok dinyatakan di tempat umum adalah bentuk pembiaran terhadap pelanggaran konstitusi. Hadirin yang berbahagia, secara moral dan sosial, merokok di ruang publik berarti memaksa orang lain untuk ikut menanggung resiko. Sebuah studi dari WHO menyebut bahwa rokok pasif membunuh lebih dari 1,2 juta orang per tahun. Banyak di antaranya adalah anak-anak perempuan yang tidak pernah merokok sekalipun. Dewan juri yang terhormat, karena ketika satu orang merokok di ruang publik, yang menderita bukan hanya dia, tapi semua orang di sekitarnya. Hak untuk merokok tidak boleh menindas hak orang lain untuk menghirup udara bersih. Lebih dari itu, Dewan juri, Undang-Undang Nomor 36 2009 tentang kesehatan telah mengatur kawasan tanpa rokok yang mencakup fasilitas umum seperti terminal, rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah. Artinya apa, Dewan juri? Larangan ini bukan hanya layak, tapi sudah diamanatkan oleh hukum. Yang terhormat Dewan juri, merokok di ruang publik bukan hanya ancaman bagi perokok itu sendiri, tetapi juga membahayakan jutaan warga yang terpapar asap rokok secara pasif tanpa mereka kehendaki. Dengan demikian, larangan ini merupakan manifestasi dari prinsip negara hukum yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia, khususnya Dewan juri, hak atas kesehatan dan lingkungan yang layak. Oleh sebab itu, mendukung larangan merokok di tempat umum berarti mendukung penegakan hukum yang berpihak pada keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Yang terhormat Dewan juri, larangan ini bukan semata larangan, ini adalah bentuk perlindungan. Ini adalah bagian dari komitmen kita sebagai bangsa yang menunjang tinggi hak hidup, hak sehat, dan hak atas lingkungan yang bersih. Dewan juri yang terhormat, kami berdiri di sini tidak hanya sebagai pembela hukum, tapi sebagai pembela hak asasi manusia, khususnya hak mereka yang selama ini. Ya, waktu habis. Baik, sekian dan terima kasih. Kami dari tim kontra menanggapi
pendapat dari tim pro. Sebelum kita belum mulai berikan apa ya? Karena bicara pertama kan belum. Ya, baik. Kita akan berikan waktu selama 3 menit 20 detik kepada tim kontra untuk memaparkan argumentasi awal ya, untuk bicara selama 3 menit 20 detik ya. Kalau kita itu mulai dari Anda berbicara. Silakan 3 menit 20 detik. Argumentasinya. Silakan. Kami dari tim kontra menanggapi bahwa merokok menolak larangan merokok adalah hak individu yang dilindungi selama tidak mengganggu orang lain secara langsung. Jika tempat umum memiliki area merokok yang terpisah dan ventilasi terbaik, maka masalah perokok pasif dapat diminimalkan tanpa harus melarang total. Kami menghargai pendapat dari tim pro tentang larangan merokok di tempat umum. Tetapi solusi bukan hanya berupa larangan. Edukasi dan penyediaan fasilitas lebih efektif daripada memaksakan larangan yang sulit diawasi dan bisa ditentang masyarakat. Selain itu, larangan merokok di tempat umum juga dapat berdampak negatif pada industri rokok dan ekonomi yang terkait dengannya, karena banyak orang yang bekerja di industri rokok dan akan terkena dampak negatif dari langganan ini. Mungkin hanya itu saja. Ya, baik, terima kasih kepada opening statement-nya ya selama 1 menit tadi. Baik, nanti kita akan mendengarkan argumen lebih dasar dari tim pro yang akan sebagai pembicara kedua ya. Kami berikan waktu selama 5 menit 20 detik. Akan itu mulai dari Anda berbicara. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, saya akan melakukan bidakan atau sanggahan dari rekan-rekan kami dari pro yang salah berpikir dalam memahami apa yang telah disampaikan oleh eksekutif pertama kami. Jadi kalau kita melihat dari hak individu, kalau ada 2 mudarat yang lebih besar, maka kita memilih mudarat yang lebih kecil. Kalau kita permasalahkan hak individu, Bapak Dewan Juri yang terhormat, jadi bukan kami melarang sepenuhnya terhadap larangan merokok ini, akan tetapi secara umum larangan merokok yang dimaksud dalam regulasi tidak menyebutkan aktivitas itu total dilarang oleh merokok. Bapak-bapak Dewan Juri yang terhormat, orang-orang asing diperbolehkan merokok, namun ada kawasan yang dilarang di tempat umum. Bukan kami dari tim pro ini melarang sepenuhnya merokok itu di tempat umum, namun ada tempat-tempat yang disebutkan di sini. Yang pertama itu di kawasan pendidikan, terus yang kedua tempat beribadah ibadah, yang ketiga fasilitas kesehatan, yang keempat tempat bermain anak-anak, yang kelima angkutan umum, yang keenam tempat kerja, dan yang ketujuh tempat umum lainnya. Sedangkan di tempat umum lainnya saja itu Bapak masih diadakan aturan harus menyediakan tempat atau stempel larangan merokok Bapak. Bukan kami melarang sepenuhnya terhadap larangan merokok ini, namun ada tempat-tempat yang telah kami sebutkan tadi sebagai tempat-tempat yang dilarang merokok. Sedangkan di tempat umum saja masih harus diaturkan poster larangan merokok. Jadi teman-teman kami dari tim pro ini salah berpikir dalam memahami apa menjadi statement pembicara kami yang pertama. Mungkin hanya itu penjelasan dari kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada interupsi ya. Tidak ada interupsi. Oke, kasih Pak. Oke, sekarang kita akan berikan waktu 2 menit. Mohon maaf penonton harap tenang ya. Kita akan berikan waktu 5 menit 20 detik untuk pemaparan atau pembidasan dari tim kontra. Waktu akan dihitung dari mulai Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator dan juri sekalian yang ada di sini. Kami dari tim kontra ingin sangat tidak secara singkatnya dari
misalkan kakak-kakak kita yang di luar sana yang tidak memiliki pendidikan, mungkin tidak tahu tempatnya umum dan lain sebagainya, itu apa namanya kita ketahui di masyarakat maupun di daerah pendidikan, dikarenakan banyak sekali orang-orang tua yang masih merokok di dalam kawasan anak-anak tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Ayo rokok sih. Ya, ada interupsi dari tim kontrak selama waktu selama 4 menit. Tidak ada interupsi? Tidak ada? Oke, baik. Selanjutnya kita akan melanjutkan untuk selanjutnya dari tim pro untuk pembicara ketiga menyampaikan argumentasi penguat baik dari pembicara pertama dan kedua. Kita akan berikan waktu selama 5 menit 20 detik dihitung dan dimulai dengan berbicara. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan argumentasi jadi teman-teman dari pihak pro perlu Anda pahami bahwa dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 5 ayat 3 itu menjelaskan bahwa setiap individu itu mempunyai kewajiban atas individu lain untuk mencegah namanya kesehatan. Jadi kalau ada yang katakan tadi bahwa itu tidak masuk dalam perspektif undang-undang ini, saudara. Sedangkan Anda bilang tadi bahwa banyak di kalangan orang-orang kita yang berpendidikan tapi masih merokok di tempat umum, maka itulah dari teman kami tadi dari argumen kedua menjelaskan bahwa setiap tempat umum itu harus adakan bentang sebagai penanda bahwa saja di tempat tersebut itu bukan tempat merokok. Sedangkan yang kita tahu dari data yang kami dapat bahwa perokok aktif itu menghirup asap dari rokok itu 25%, sedangkan 75% itu dihirup oleh perokok yang pasif, saudara. Jadi itu perlu Anda pahami. Mungkin hanya itu, Dewan Juri. Interupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati moderator dan teman-teman sekalian yang sudah hadir di tempat ini. Baiklah, saya akan membantah pendapat Anda, saudara. Bagaimana kita lihat dengan data, dengan kenyataan bahwa sekarang kita lihat kan teman-teman ada yang dari kalangan masyarakat, kalau memang itu ada tempat larangan untuk merokok, tapi kenapa sampai sekarang ini kenapa masih banyak orang yang merokok di tempat umum? Itu saja. Jadi saudara, kayak gini saudaranya, hukum itu melihat ke depan, bukan melihat ke belakang. Jadi undang-undang itu diterapkan untuk melihat ke depan, bukan melihat ke belakang. Jadi walaupun sekarang kita lihat kan masa depannya itu, kita lihat sekarang saja ini ya, masih banyak di sana ada masyarakat, kita lihat merokok di rumah sakit, terus ada bahkan mahasiswa, bahkan siswa banyak yang merokok di madrasah atau di kampus sekarang. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, terima kasih atas introduksinya tadi. Mengapa teman-teman masyarakat masih merokok di tempat umum? Karena itu kelemahan hukum di negara kita. Maka kami dari Pempro ini mendukung hukum ini supaya menjadi hukum yang hebat, supaya merokok di tempat umum tidak ada lagi. Namun kami tidak sepenuhnya melarang merokok di tempat umum seperti tempat pendidikan, kesehatan, itu tempat-tempat dan yang lain-lainnya itu tempat-tempat yang kami akan dilarang di tempat merokok. Bukan kami dari Pempro ini mendukung atau melarang seseorang itu merokok di tempat umum. Akan tetapi di sini saya akan mengasih solusi bagi tim pro. Bagaimana cara menegakkan hukum supaya tidak terjadi lagi masyarakat ini merokok di tempat umum? Yang pertama, saya kasih solusi. Yang pertama itu menugaskan Satpol PP dalam melakukan patroli. Siapa yang dia melihat nanti akan ditangkap gitu. Nah, solusi yang kedua itu diberikan sanksi bagi orang-orang yang melanggar yang terus pada umum. Ya, memang itu betul kan. Semua itu adalah opsi atau cara untuk mengatasi perokok. Nah, tapi yang saya tanyakan sekarang, gimana
kenapa sampai saat ini larangan tersebut masih belum bisa efektif dengan berjalan dengan sejalannya. Mungkin itu saja. Begitu, maka dengarkan apa yang saya sampaikan tadi. Saya kasih dua solusi pada tim kontra untuk melakukan atau menjalankan undang-undang yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama, solusi yang saya sampaikan itu kita memberikan tugas pada Satpol PP itu untuk melakukan patroli. Barang siapa yang dia temukan nanti ketika dia merokok di tempat umum, maka dia akan ditangkap. Dan ditangkap itu ada lagi yang kedua, itu masyarakat ini harus diberikan sanksi. Karena kenapa harus itu sungguh hanya 3 kali untuk saya. Dengarkan saya ini. Maka daripada itu, kalau masyarakat ini diberikan sanksi, dia akan rela kehilangan uang daripada kehilangan kesehatan, saudara-saudara sekalian. Maka itu alternatif terakhir bagi kami dari tim pro mendukung undang-undang melarang merokok di tempat umum ini adalah memberikan sanksi bagi masyarakat yang masih merokok di tempat umum. Karena kenapa? Karena masyarakat ini lebih baik dia kehilangan uang daripada kesehatan. Mungkin hanya itu dari tim untuk mendukung larangan merokok di tempat umum. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin memanas ya. Jadi selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada tim kontra dari pembicara 3 untuk menyampaikan argumentasi yang mendukung pernyataan argumentasi dari pertama dan kedua. Kami akan menghitung dari Anda berbicara selama 5 menit 20 detik. Dihitung dari Anda berbicara, silakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, saya akan menuangkan argumen dari pembicara pertama dan pembicara kedua mengenai tentang kontra terhadap larangan merokok ya, larangan merokok di tempat umum. Memang betul, larangan merokok di tempat umum ini itu sangat sangat bagus ya, akan tetapi nanti ini ada sisi baiknya dan sisi baiknya dan sisi buruknya. Pertama, yang sisi buruknya itu kita bisa melihat ya, banyak di antara masyarakat kita ini masih belum bisa misalkan kita menggunakan larangan merokok di tempat umum, otomatis pendapatan dari mereka itu akan berkurang. Karena apa? Karena larangan merokok di tempat umum ini terkait di sana ada pedagang-pedagang yang sedang menjual di tempat-tempat umum ini. Makanya banyak dari kalangan kontra menolak pendapat tersebut. Mungkin itu saja. Instruksi, apa dasar Anda menolak larangan tidak merokok? Sedangkan kita tahu larangan merokok ini sangat baik menurut saya dari tim. Apa dasar Anda menolak dari tim saya mengatakan larangan merokok ini? Mungkin itu. Baiklah. Mungkin kalau kita menolak untuk atau pro terhadap larangan merokok ini, kita lihat sekarang kan banyak ini di antara kita dan masyarakat kita yang masih melaksanakan yang namanya merokok. Kenapa bisa terjadi? Kenapa negara tidak mencegah hal tersebut? Kenapa? Karena negeri Indonesia ini tembakau itu menjadi salah satu penghasilan terbesar di Indonesia, saudara. Mungkin itu saja. Itu lagi Bapak. Kalau Anda bilang itu tembakau itu adalah penghasilan terbesar di Indonesia, Anda harus ketahui bahwa biaya kesehatan bagi orang yang kena penyakit merokok atau orang pasif yang kena asam merokok itu lebih banyak biayanya daripada pendapatan merokok, saudara. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Saya mau nanya lagi, kenapa sampai sekarang larangan merokok ini belum bisa terpenuhi gitu? Kenapa masih bisa kita lihat masih banyak orang-orang yang merokok di tempat umum? Mohon maaf, Anda ini adalah argumen untuk menolak undang-undang. Kenapa Anda mempertanyakan saya kenapa undang-undang ini belum diterapkan? Berarti Anda ini harus menanyakan undang-undang ini harus segera
diterapkan Bapak? Karena dia ini sejatinya ini menolak undang-undang ini. Kok dia menanyakan bagaimana, kenapa larangan ini? Bapak, terima kasih. Ya kan, tim kontra ditanggapi atau sudah cukup? Ya baik. Ya. Baik, itu dari tim kontra ya sudah menyampaikan argumentasi dari pembicara ketiga. Selanjutnya kita akan mendengarkan closing statement dari pembicara atau dari tim kontra. Kali ini diberikan waktu 3 menit dihitung dari mulai Anda berbicara. Sebagai penutup, izinkan saya menegaskan kembali bahwa Dewan Juri yang terhormat, sebagai penutup, izinkan saya menegaskan kembali bahwa larangan merokok di tempat umum bukan sekedar pilihan kebijakan, melainkan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 36 2009 tentang kesehatan sebagai instrumen negara dalam melindungi kesehatan masyarakat luas. Dengan ini Dewan Juri, adanya larangan ini kita bukan hanya menjaga kebersihan dan kenyamanan ruang publik, tetapi juga menegakkan hak asasi manusia negara atas lingkungan yang sehat dan bebas dari polusi asap rokok. Baik, itu saja yang bisa. Baik, terima kasih dari tim pro. Selanjutnya kita akan mendengarkan dari tim kontra. Bisa dari pembicara kedua dan pembicara pertama ya. Closing statementnya selama 3 menit dihitung dari mulai Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator dan juri yang saya hormati. Saya tidak setuju dengan larangan merokok di tempat umum. Larangan ini dapat dianggap sebagai keterbatasan kebebasan individu untuk melakukan kegiatan yang mereka inginkan. Banyak orang yang merokok secara tergantung jawab dan tidak mengganggu orang lain, karena dengan melarang merokok artinya umum dapat melanggar hak individu. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih, tepuk tangan berikan untuk kedua tim ya. Mana nih pesertanya? Orangnya senang habis ya. Baik. Ya, dengan pertanyaan tadi kita akan mendengarkan agregasi dari Dewan Juri ya. Kami mohon kesediaan dari Bapak Moderator BMH untuk menyampaikan agregasinya pada untuk perdebatan pada sesi kali ini. Kami berikan waktu selama 2 menit. Silakan Bapak Rizal Moderator BMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen, Dewan Juri yang saya hormati dan peserta lomba debat hukum pada acara Ismada perdana tahun 2025. Jadi singkat saja terkait dengan pelaksanaan debat sesi kedua ini sangat-sangat luar biasa dan menguras adrenalin, termasuk adrenalin peserta dan Dewan Juri, karena sejujurnya tadi memang perdebatan ini sangat-sangat luar biasa dan tensinya juga sangat-sangat luar biasa sekali gitu ya. Mungkin pada sesi pertama tadi mungkin lebih slow, tapi pada sesi kali ini sangat-sangat bisa dikatakan lebih panas gitu. Tapi pada prinsipnya adalah sebenarnya terkait dengan pelaksanaan debat ini ada beberapa catatan yang perlu adik-adik pertimbangkan gitu kalau mengikuti acara debat terkait dengan debat hukum. Misalnya kalau misalnya tadi untuk penggunaan data aku, saya dan lain sebagainya itu harus dikurangi. Jadi harus misalnya seperti yang disampaikan oleh, jangan disampaikan oleh si D atau kamu dan lain sebagainya, tapi seperti yang disampaikan oleh kelompok yang pro atau yang kontra. Jadi penggunaan ucapan-ucapan atau istilah yang lebih menonjolkan diri atau orang lain itu dikurangi. Mungkin kedepannya karena masih ada tahap selanjutnya, sesi selanjutnya, yaitu nanti mungkin Bapak Christian dan Bina mungkin nanti kepada peserta
yang lolos ke tahap selanjutnya untuk memperbaiki. Sekali lagi kami sangat mengapresiasi keberanian dari teman-teman sekalian karena sudah berani tampil untuk apalagi yang pertama kali, sehingga harapannya semoga nanti kita bisa berani tampil di luar, bahkan di luar daerah. Mungkin itu saya dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kepada Bapak Muhammad Hamdian atas masukannya. Baik, kepada seluruh peserta dipersilakan untuk kembali ya. Dan semua peserta dimohon untuk masuk karena kita akan mendengarkan pengumuman siapa yang akan maju ke babak selanjutnya dan siapa yang akan tampil lagi ya untuk bisa maju ke babak selanjutnya.